Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin wal hadirat, jamaah ngopi judulnya. Saya ini kata saya cahaya ini. Ini ke setelan suasana beda, sebatas nyantai, monggo ingkang sampun cumawis dipun unjuk, dipun dahar nyamian menapa ingkang sampun dipun masakan dengan pengurus utawi panitia Masjid At-Taqwa di sana, jazakumullah khairan. Nika perdana mungkin kita ingin agak beda, cuma saya lihat masih seperti biasa, agak formal ini. Masih formal, maksud saya kita niru-niru di TV itu ada talk show tanya jawab, jadi saya tidak perlu panjang-panjang. Jadi mungkin nanti saya 4 jam aja, kemudian nanti tanya jawab biar lebih bisa dipahami dengan baik. Bapak-bapak terutama kan nembe rawuh, utawi belum banyak mengenal tentang masalah ruqyah syariah, pengobatan secara islami yang diajarkan oleh Nabi, menika saged sinau kanthi tumemen kanthi saestu saged dipun pahami, saged dipun amalaken. Terus saderengipun kita buka tanya jawab, kalau badhe ngaturaken sekedhik ngingi masalah ar-ruqyatu binafsihi. Nggih. Ar-ruqyatu binafsihi itu artinya ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu maksudnya bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Al-Quranul Karim, maupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca secara langsung oleh kaum muslimin untuk dirinya. Kalau dia tidak sanggup, maka yang membacakan itu keluarganya. Seperti ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipun sihir, yang Yahudi niku ingkang maosaken ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Terus menawi Bapak Ibu wonten ingkang sakit, boten kuami maos piyambak, niku ingkang maosaken keluarga. Nah niku naminipun ar-ruqyatu binafsihi, ruqyah yang dibaca sendiri oleh kita kaum muslimin atau oleh keluarganya. Dados boten sah nyuwun tulung tiyang sanes, niku langkung utami. Kalau kita bisa membaca Al-Quranul Karim, bisa membaca doa, dan itu kebiasaan kita kaum muslimin. Maksudnya seorang muslim itu harus yakin bahwa ketika kita membaca Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi, maka akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dipun kabulaken menapa ingkang kita waos. Itu setiap muslim itu punya hak untuk membaca ayat Al-Quran, membaca doa. Jangan tergantung kepada orang lain. Jangan tergantung kepada orang lain. Tidak boleh tergantung kepada ustaz. Tidak boleh tergantung kepada kiai. Tidak boleh tergantung kepada habib. Tidak boleh tergantung kepada orang-orang lain yang sebenarnya kita punya kemampuan sendiri. Setiap muslim itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengimani ayat-ayat Al-Quran, untuk membacakan, kemudian kita bisa berdoa dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran maupun apa yang tercantum dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat Bapak Ibu, yang namanya Al-Quran itu mukjizat terbesar. Ya, Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling agung dibandingkan dengan mukjizat para nabi terdahulu. Kenapa? Al-Quran itu di antara yang kita pahami selama ini adalah petunjuk hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Isinya akan bisa menjadi penerang jalan. Apa yang kita pahami di dalam Al-Quran itu akan menjadi pegangan pedoman hidup kita. Itu yang pertama yang sudah kita pahami selama ini. Yang kedua, Al-Quran itu sifat penawar obat bagi manusia. Itu akan memberikan satu pengaruh di dalam kesehatan manusia, baik itu fisik maupun non fisik, baik itu kaitannya dengan badan maupun yang tidak kelihatan. Itu bisa diobati oleh Al-Quran. Seperti yang sudah kita sering bahas, bahwa penyakit itu ada yang disadari oleh pelakunya, ada yang tidak disadari oleh pelakunya. Wonten ingkang sadar pelakunipun penyakit yang diderita, wonten ingkang boten dipun sadari kalih ingkang sakit keloro. Contohipun menapa? Ingkang boten dipun sadari sakit niku naminipun al-jahlu, kebodohan. Wong bodoh niku wonten ingkang kathah, yang bodoh niku ingkang kathah niku boten sadar kebodohannya. Jadi orang yang tidak menyadari kebodohannya itu penyakit yang tidak dirasakan. Jadi orang ngerti tenang, tapi mungkin rumong ngerti, itu penyakit yang tidak disadari oleh pelakunya. Yang kedua, asyukuk, ragu. Ragu-ragu itu penyakit. Kalau Islam kan mengajarkan yakin. Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa ketika dia betul-betul yakin. Ketika orang ragu, padahal di dalam Al-Quran tidak ada yang perlu diragukan, maka itu menjadi penyakit. Orang yang ragu terhadap kekuasaan Allah, misalnya, kata singkang sering kita contohkan, ketika Al-Quran itu ketika dibacakan atau doa-doa dari Nabi itu akan bisa menghilangkan bisa ular, misalnya. Bisa ular, upas ulon itu saged dipun ilangaken kanthi maos Al-Quran utawi doa saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kegandengan boten yakin, namanya orang ragu, ya boten enten pengaruhipun. Diwacake ping pirang-pirang boten enten pengaruh, tambah bengkak. Amat kinapa kirang yakin. Tapi kalau yang namanya yakin kepada Allah, Allah itu maha mireng, Allah itu maha pirsa, Allah itu maha tahu, maha mendengar, maka apa yang kita yakini dalam bacaan kita itu Allah tidak akan menyia-nyiakan keyakinan kita. Sebagaimana yang kemarin di Idul Adha kita diingatkan oleh para khatib, ketika Ibunda Hajar ditinggalkan di salah satu lembah yang tidak ada apa-apanya,
oleh suami tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ditanya atas kehendak atau perintah siapa. Beliau pada saat tidak menjawab, kemudian ditanyakan oleh Ibunda Hajar, apakah ini perintah Allah? Maka dengan mantap dan yakin Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah perintah Allah. Maka apa kata Ibunda Hajar? Maka ketika itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau kita di atas, kalau kita di atas jalan Al-Quran dan hadis Nabi benar, dan kita yakini benar, kita yakin pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jadi kalau kita yakin sama Allah, Bapak Ibu, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan keyakinan kita kepada Allah. Dan tasni oper. Baik, Masya Allah. Betul Pak. Sampai mana tadi? Kalau kita yakin kepada Allah, ketika kita membaca Al-Quran, maka akan Allah kabulkan apa yang kita minta itu. Tetapi kalau kita ragu, maka jelas Allah juga meragukan tentang keyakinan kita, bagaimana Allah akan mengkabulkan, memberikan kesembuhan ketika kita sakit, apabila kita sendiri ragu dengan Allah Azza wa Jalla. Terus sepindah malih Bapak Ibu, ruqyah mandiri adalah bacaan-bacaan dari Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi yang kita bacakan, yang akan memberikan pengaruh terhadap penyakit-penyakit, baik itu yang fisik maupun non-fisik, yang fisik maupun non-fisik. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa apakah ayat-ayat Al-Quran itu semuanya bisa berfungsi sebagai ruqyah? Iya. Walaupun ada beberapa pengalaman dari para ulama, sebagian ayat lebih berpengaruh daripada ayat yang lain, tapi pada prinsipnya bahwa seluruh ayat Al-Quran itu sebagai syifa'un linnas. Seperti misalkan kalau ada unsur sihir di kiriman, kalau yang terkenal itu di Banten atau di daerah Banyuwangi, tapi ternyata menurut yang saya di dari seluruh Indonesia kita kelilingi, ternyata tidak cuma Banten dan Banyuwangi, di daerah-daerah manapun itu yang namanya kirim mengirim sihir itu biasa, Pak. Istilahnya kalau soal cinta ditolak, dukun bertindak, itu sudah di mana-mana itu. Jadi kalau misalkan seseorang mencintai, kemudian bertepuk sebelah tangan, tertolak cintanya, maka dia akan datangi dukun, kemudian dikirim sihir. Wanita yang dicintai yang ternyata menolak itu hal yang sering terjadi, tidak hanya di Banyuwangi, tidak hanya di Banten, di Jawa Tengah dan di Enten ini, sampai kemarin saya sampaikan persoalan waris keluarga sendiri. Pernah saya meruqyah di daerah Bayat, mbah-mbah mensepuh itu, ketika kita bacakan ayat Al-Quran teriak-teriak, terus menyebut nama yang mengirim. Saya tidak kenal siapa itu. Terus setelah sadar, saya tanya sama keluarganya, sing disebut Mbah Wong sinten? Ternyata adik kandungnya. Masya Allah. Terus enten perkawis nopo selama ini sama adik kandungnya? Masalah warisan, Pak Ustaz. Masalah warisan itu bisa mengirim sihir. Jadikan masalah bondo niku bisa memunculkan hasad. Waktu yang dalam doa yang dipun ajarakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, u'iduka
bi kalimatillahi tamati min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainil lamah. Nah, itu salah satu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi niku, u'idzuka, aku pelindungkan kamu, bi kalimatillahi tamah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitonin, dari setiap gangguan setan, wahamah, dan binatang yang melata. Kalau jengking nopo sapi turutin itu kan bebayani nih, bahkan bisa mematikan loh Pak ya. Habis digigit ular tidak tertolong bisa meninggal. Kemudian ainil lamah meninggal apa? Ain, pandangan mata yang disebabkan oleh lamah, orang yang hasad, orang yang tidak suka. Jadi orang iri, dengki, tidak suka, itu bisa mengirimkan penyakit. Bisa mengirimkan penyakit. Awet saking menikah, ketika kita melihat anak kecil yang cantik, yang ganteng, itu harus menyebut kalimat Allah, kalimat thayyibah, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, atau kalimat yang lain. Kalau tidak kita sebut nama Allah ketika melihat anak yang ganteng, yang cantik, kemudian kita punya potensi hasad, itu ke penglihatan kita, ain itu penglihatan kita itu bisa punya potensi penyakit. Bayi atau anak kecil yang kita lihat itu bisa sakit, jatuh sakit atau bahkan meninggal. Orang Jawa ki sawan. Aslinya itu ain. Kata Rasulullah dalam hadis Nabi, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya, kata Nabi. Ain itu ada. Orang yang punya hasad, pandangan matanya itu bisa membuahkan penyakit pada anak kecil atau pada orang lain, dan bisa sampai mematikan. Dan itu di riwayat-riwayat yang sangat banyak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saat menikah boten familiar disebut ain. Orang Jawa gini kok sawan, kesambet. Padahal yang sangat mungkin itu adalah pandangan orang yang hasad kemudian menimbulkan satu penyakit. Sini mati-mati ya. Aduh, tes dicoba 1 miliar. Cek pakai itu kan itu. Mungkin untuk pengantarnya seperti itu. Jadi saya tekankan kembali beberapa hal. Ruqyah mandiri adalah bacaan yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi untuk kesembuhan satu penyakit, baik penyakit fisik maupun non fisik. Ayat mana saja bisa dibaca, tapi ada beberapa ayat yang turun secara spesial. Misalkan ketika sihir, maka untuk menangkal sihir itu adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Surat terutama surat Al-Falaq sama An-Nas. Al-Falaq sama An-Nas ini turun karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir dari orang Yahudi dengan 11 buhul atau tali pengikat itu, maka dengan 11 ayat, ya, 6 ayat yang ada di dalam surat Al-Falaq, Al-Falaq, ya, kemudian kali surat An-Nas. Jadi kedua-duanya itu ada 11 ayat. Ketika dibacakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disihir oleh orang Yahudi, maka lepaslah buhul atau tali kiriman sihir itu diantaranya. Makanya sebenarnya semua yang kita hari ini bisa baca, terutama ayat yang terkenal Al-Falaq sama An-Nas, itu kan sebenarnya ayat spesial untuk menangkal sihir, untuk menangkal kiriman-kiriman orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Maka saya pastikan ketika orang itu masuk kiriman sihir, itu imannya sedang lemah. Imannya sedang lemah. Kalau orang bisa dikirim sihir, itu berarti imannya sedang lemah.
Kalau imannya kuat, keyakinan kepada Allah kuat, tauhidnya mantap, maka tidak bisa masuk itu sihir. Kok Anda Ustaz, orang yang hafal Al-Quran bisa kena sihir? Bisa, terutama wanita ketika pas haid atau menstruasi, dia tidak sedang baca Al-Quran atau sedang tidak dia serius untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena halangan tadi itu biasanya turun secara psikologis juga turun, maka bisa dikirim sihir. Maka pernah kejadian di Solo itu ustadzah hafal Quran bisa kena sihir, bisa kesurupan. Makanya bagi ibu-ibu yang haid, menstruasi, tapi pas nifas harus tetap zikir walaupun tidak megang mushaf. Maka para asatidzah di pondok-pondok pesantren itu kalau pas lagi haid atau nifas itu tidak dipegang itu mushaf, tapi tetap digunwaos. Termasuk yang namanya zikir-zikir harian. Nifas itu makan, mau minum, mau masuk kamar mandi, mau pergi, mau pulang, semuanya ada zikirnya, dan itu tidak menghalangi ketika seorang nifas atau haid tetap dibaca. Artinya apa? Kedekatan diri kita kepada Allah itu harus tetap dijaga walaupun kondisinya haid maupun nifas. Kenapa? Setan bisa gentayangan setiap saat dimanapun, terutama di waktu sore hari. Makanya ketika sore hari anak-anak itu suruh masuk, jangan berkeliaran, kata Rasulullah, masuk ke rumah. Pun badai maghrib menika enggal-enggal betul-betul di lebet gitu sendiri, ampun berkeliaran, nanti bisa diganggu sama setan yang berkeliaran. Ya kan? Pengantar untuk membuka tanya jawab, mungkin nanti sambil minum, kelihatannya sudah ada jobnya. Betul nih tunjukannya Pak Panitia, mau sampai jam berapa kira-kira? Monggo Mas, jadi saya kembalikan kepada beliau untuk memandu jalannya bakso ngopi lalu menikah. Kalian santai ya, berhati kalian santai ya, moga berhati. Ani pun kalian pun nikmati. Ustaz mungkin sebenarnya perlu kualitas dari orang enggak sih sebenarnya kualitas dari orang yang kadang ada yang mandi, orang yang mandiri itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Kadang ada yang mandi, ada yang ketika ada atau tidak gitu ya. Kan ada yang pernah dengar cerita itu ketika ada jin yang mengganggu, kemudian dibacakan ayat kursi malah jinnya lebih hafal. Jadi syarat atau persiapan ketika mau ruqyah mandiri. Jadi syarat atau persiapan ketika mau ruqyah mandiri itu yang pertama ikhlaskan niat, membersihkan tauhid kita, jangan sekali-kali hati kita mengikhlaskan niat, membersihkan tauhid kita, jangan sekali-kali kita ada unsur syirik. Ini wajahku wajhiya lilladzi fataras samawati kalian Allah, ini wajahku wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan jiwa ragaku kepada Allah, pencipta kepada pencipta langit. Betul-betul bersandar bahwa kemudian yang akan kita betul-betul bersandar bahwa yang akan memberikan pengaruh terhadap ruqyah kita ini adalah Allah, bukan semata-mata bacaannya, gitu. Seperti kita berobat, bukan obatnya itu, atau kalau ruqyah bukan semata-mata bacaannya, tapi Allah zat yang maha kuat yang akan bisa menyembuhkan apa yang kita derita itu. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu, Mas-mas, taubatan nasuha. Jadi kalau ruqyah kok berlimpah dosa, banyak maksiat, kopian dosa, banyak maksiat, makanan-makanan haram, itu akan mengganggu kualitas bacaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ampun ngantos wonten barang-barang haram, ampun ngantos nindakaken maksiat dosa lan sak panunggalipun supados menapa ingkang kita waos menika sagedipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun saderengipun maos ruqyah itu ambil air wudu dalam keadaan suci. Maka kalau kita diminta bantu boten kuwi maos piyambak baik yang bersangkutan keluarganya mungkin masih awam, maka pastikan kita ajari mereka untuk diwudukan. Kan ada kadang Bapak Ibu, saya sering menjumpai orang yang sakit jumeneng boten tuai lenggah, itu kadang-kadang keluarganya juga tidak tahu bahwa harus diwudukan, harus disucikan. Baru kemarin saya berujiah di Boyolali itu, jadi gagah ketika sehat badan itu kayak gagah, boten sakit wai jumeneng amargi sakit. Terus dia trauma dengan penyakitnya itu. Jadi kalau seseorang itu misalkan kena gula, kemudian dia takut, khawatir dengan gulanya, itu menambah sakit, Pak. Itu namanya trauma terhadap penyakit. Wedi mati itu, Pak. Akhirnya pun letang-leti selama ini salatnya pripun, Mas? Tadi malu-malu, bolong-bolong, Pak. Bolong-bolong nak bolong ke sini, bolongnya akeh. Betul tidak akan sholat. Akhirnya pun kula ajari. Nah sekarang kula ajari tayamum. Ternyata ada tayamum. Saya jadi tayamum supaya tidak, kan namanya orang sakit kan kadang kan malas gitu, malas selain bodoh, banyak tidak tahu kemudian malas. Udah selain kita ajari wudu, kita ajari tayamum. Setelah itu kita ajari sholat. Sholat ini tidak bisa cuma nenggih lenggah, boleh sakit lenggah di berbaring, tidak boleh sakit berbaring miring. Nah kemudian boleh sakit lagi isyarat mata sakit. Ini masalah kesucian. Karena penting kadang-kadang orang awam yang tidak tahu tentang toharah utawi masalah kesucian itu gampangnya betul-betul termasuk para bapak ingkang para ibu, para bapak masih ingkang kagungan tiyang sepuh utawi mbah ingkang sampun utur niku kedah dipun atas masalah kesucian pun. Sebatas napa? Sebatas kaitannya kalian wawasan Al-Qur'an utawi itu adalah Kanjeng Nabi menika saged wonten pengaruhipun. Salajengipun ketika kita meruqyah, maka kita harus dengan keyakinan yang tinggi. Tidak boleh ada rasa takut. Kalaupun mungkin kayak yang diceritakan beliau tadi itu setannya kayak ngece ngeten nggih, ngece ngeten ditirok nih. Jadi dari mulut pasien itu bacaannya mulai apik men, biasanya padahal mboten saged maos ayat kursi. Waosane pas diwaoske ustaz niku maos ayat kursi luwih fase. Oh, ngoten niku. Itu berarti ingin menjatuhkan kita, maka jangan takut. Ketika dia balik seperti itu, kita baca terus. Hakikatnya apa? Dia lemah. Jin itu ketika dia merasuk pada orang itu posisinya posisi lemah. Ketika kita bacakan terus, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Kanjeng Nabi, insya Allah nanti dia lemah. Jadi pastikan satu ikhlas, tauhidnya diperbaiki, kemudian bertawakal kepada Allah. Engkau engkau kalian taubat nasuha, ampun atas banyak maksiat atau barang-barang haram yang kita kerjakan. Yang ketiga suci, berwudu. Ini insya Allah akan menjadikan ruqyah yang kita baca itu sangat bermakna dan akan berpengaruh. Maka dan masih
Ustaz, tanya lagi Ustaz. Ketika kita seandainya meruqyah, kemudian kita bacakan ayat-ayat tentang ayat ruqyah, itu untuk mengetahui atau indikasinya apa kalau orang tersebut itu mendapatkan gangguan atau itu bukan gangguan, itu indikasinya apa? Atau sebelum itu, sebelum kita ruqyah itu biasanya saya mendiagnosanya begini. Sebelum kita ruqyah, kita diagnosa ini ada enggak gangguan. Caranya kita tanya, kalau pas bapak ibu nindak akan sholat, pripun raos mana ini ku pripun? Murah biang Pak Ustaz, kalau saya sholat tidak bisa khusyuk. Kalau saya sholat kemana-mana, pikirannya bukan saya tenang. Itu alamat ada gangguan. Gangguan itu juga berat, sedang, ringan. Jadi tidak mesti kesurupan. Ketika kita ini sholatnya kemana-mana, tidak bisa khusyuk, itu ada gangguan juga. Atau ketika pripun bapak ibu menimpas maos Al-Quran, perasaan pun pripun? Perasaannya itu hambar, perasaannya itu malah tidak tenang, kemudian malah panas. Kalau orang itu baik-baik membaca Al-Quran itu hati itu tenang. Tapi kalau tidak tenang, itu justru berarti ada gangguan. Gitu. Atau dengan ini sudah terakhir biasanya, saya tanya, ada yang aneh-aneh enggak di rumah Pak? Contohnya Pak Ustaz, ini cerita asli pasien-pasien saya. Malam-malam itu sajadah di kamar itu jalan sendiri Pak. Sajadah sholat itu jalan sendiri. Takut loh, keluarganya takut. Sajadah itu melakukan diri. Terus pernah juga ada gerakan-gerakan tertentu di rumahnya itu yang aneh gitu, yang tidak pernah sebelumnya terjadi. Kadang suara-suara yang menakutkan ada. Malah ada yang langsung diperlihatkan. Ada cerita seorang ustadz sendiri cerita pernah di pojok rumahnya itu ada wanita rambutnya panjang, belakangnya itu punggungnya itu keruak. Sundul bolong, jadi nak orang Jawa ngarani sundul bolong. Itu ada. Tapi selama Ustaz ruqyah pernah lihat? Tidak pernah. Selama hidup saya tidak pernah lihat. Ya semoga aja kayak sahabat Umar kan, ditakutin sama setan. Sahabat Umar bin Khattab itu ketika berjalan, itu setan itu dari persimpangan jalan kalau lihat Umar udah belok, takut. Umar bin Khattab itu dikatakan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi, beliau itu ditakutin oleh setan. Nak sahabat Umar mau ditakuti, nak Nabi dikapake. Nabi niku setan kali Nabi niku isin, malu. Setan ini mau menggoda Nabi niku malu. Kalau mau menggoda sahabat Umar niku wedi. Tinggi mana? Tinggi Rasulullah. Nah kalau kita, setan sama kita wedi nopo isin nopo malah demen. Nah, kita ini kok gampang ini. Makanya kan begini loh. Ini saya tambahkan. Ada 3 rumah. A, B, C. Rumah A, rumah B, rumah C. Rumah A ini isinya barang-barang berharga. Terus tidak ada penjaga. Rumahnya penuh dengan barang-barang berharga, ya. Terus tidak ada penjaga. Terus yang B, ini rumahnya ini ada barang berharga dan ada penjaga. Yang C ini tidak ada isi yang berharga, tidak ada penjaganya. Kira-kira nak maling, sing paling diminati sing A, B, apa C?
Sing cewek diminati betul. Tidak ada barang berharga, tidak ada penjaganya. Itu orang kafir, Pak. Orang kafir itu tidak ada harganya, tidak ada yang diminati oleh setan. Gitu. Lah kok kayak aman-aman wae yo. Wong kafir kan orang sing kesurupan, sampai-sampai ada orang tadi wong muslim nih kayak sing cerita majalah hidayah. Selalunya orang muslim yang kena gangguan setan itu, orang kafir tidak ada kan gitu kan. Saya pernah dengar itu. Orang yang mengatakan bahwa yang kena siat itu kebanyakan orang Islam, orang kafir tidak ada yang kena. Seakan-akan dari wong kafir wae. Padahal memang tidak diminati sama setan. Nah, mboten enten hargane kok. Rumah itu tidak ada harganya, tidak ada yang diminati oleh pencuri. Makanya pencuri tidak tertarik. Kemudian yang kedua, ada rumah yang berharga, ada penjaganya. Siapa itu? Orang muslim yang selalu menjaga sholatnya, menjaga tauhidnya, dia doanya bagus, kedekatan dengan Allah bagus. Niku setan mikir-mikir mau ganggu niku. Maling niku mikir-mikir mlebu omah sing enten barang berharga tapi penjagaannya ketat. Sing A barang berharga banyak tapi penjaganya ringan. Penjaganya itu ngantuan, enten satpam siji ngantuan. Jadi gampang no. Ya kan? Salatnya belum bolong, cuma ya ora tahu, mau Al-Quran mboten pernah, ya salat tapi belum bolong, kira-kira gampang dimaling mboten niku kekayaan itu yang muslim, niku naminipun muslim fasik, muslim yang banyak cacat penyakit tentang ibadahnya, tidak bagus, doanya tidak bagus, keyakinannya tidak bagus. Muslim tapi nyolongan, muslim tapi ya korupsi, enten niku kan? Enten kan? Oh kiai nyolong enten enggak nama muslim? Kiai niku nyolong itu mboten, kiai korupsi. Enten. Pasal dikandang-kandang guys, sudah ngerti kabeh kan? Nah itu makanya maling niku lebih berminat rumah yang ada kekayaan berharga tapi penjaganya lemah. Itu yang muslim punya iman tetapi banyak kelemahan. Dia salatnya belum bolong, ibadahnya tidak bagus, banyak maksiat, korupsi gelem, nyolongin burung, ngaku siapa lagi, malah ada yang berzina, ngaku ini muslim. Nah itu mudah diberdaya oleh setan. Allahu a'lam. Mungkin dari jamaah monggo kan badhe tahlek atau mungkin cerita pengalaman monggo. Bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah ain, penyakit ain tadi, apakah orang tua yang sering mengupload foto anaknya di media sosial bisa menyebabkan penyakit ain? Media pandangannya lewat media sosial itu, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum saya jawab, ada kejadian nyata. Jadi saya punya pasien itu disihirnya lewat telepon. Jadi ketika ibu itu menerima telepon dari si orang itu mesti badannya sudah tidak enak, kemudian pikirannya macam-macam gitu. Media telepon atau media lewat sekarang namanya HP atau yang lainnya itu ternyata bisa menjadi media sihir. Sampai-sampai ketika dia ganti nomor, dia akan berusaha bagaimana dapat nomornya itu. Ya, namanya mau mencederai orang yang mungkin dikecewakan atau kaitannya dengan kekuasaannya diganggu. Pernah juga ada pasien saya anggota dewan Pak, anggota dewan tokoh masyarakat itu
badannya itu seperti tusuk-tusuk jarum. Isinya sore hari. Saya tanya, mohon maaf Bapak, selama ini Bapak ada masalah dengan orang lain yang serius? Saya tanya. Ada Pak Ustaz. Bupati Pak, mau lawannya bupati. Ceritanya di daerah itu ada aset yang berharga, itu mau diusulkan oleh anggota dewan itu untuk dimekarkan. Kalau mekar nanti kabupaten itu tidak dapat, karena daerahnya luas, dimekarkan. Klaten jadi 2 gitu kan. Mungkin di daerah Tulung tempat saya yang banyak air itu nanti jadi kabupaten sendiri, dari Bulan Hasun jadi ngalir jadi kabupaten sendiri. Akhirnya nanti Klaten tidak dapat misalkan gitu. Itu anggota dewan ternyata bisa disihir oleh bupati itu Pak. Dan itu bisa melewati media-media seperti tadi itu. Berarti begini Pak, Allahu a'lam bishawab. Kalaupun kita mengupload gambar, tidak hanya anak sebenarnya, termasuk gambar-gambar kita itu bisa aja dipergunakan oleh orang-orang yang mensihirnya atau kaitannya dengan ain itu dengan niat buruknya. Kan tidak asing ketika seseorang itu mendatangi dukun kemudian mau mensihir orang, itu salah satu syaratnya diantaranya yang terkenal, yang sering terjadi, minta fotonya yang mau disihir Pak. Nanti mireng ya. Atau minta celana dalamnya yang mau disihir. Iya. Atau minta rambutnya yang mau disihir. Makanya tadi saya katakan kita ini harus selalu waspada. Kita ini harus selalu sigap kaitannya dengan menjaga iman. Jangan sampai sekejap mata pun kita lupa dengan Allah, yang itu setan bisa masuk melalui apa saja, termasuk media sosial, termasuk dengan telepon atau mungkin dengan cara-cara lain, melalui gambar kita. Karena kan gambar kita diambilnya tanpa sepengetahuan, celana dalam kita diambil tanpa sepengetahuan. Oh, tak tahunya kemarin minta izin ke dapur, dia mau ngambil celana dalam. Wah, ada juga gitu. Jadi ini cerita yang dibayar itu. Jadi adiknya kan begitu. Itu mau nggak sholat katanya, nggak sholat. Yang diindikasikan hasad sama mbaknya itu, sama Mbak Yunya itu ketika masuk ke dalam rumah itu aneh katanya. Ada sesuatu yang diambil yang kayaknya takut kalau ketahuan gitu Pak. Tapi ya karena adiknya kemudian dia seperti sudah kayak punya rumah sendiri, rumah keprabonnya kan, akhirnya ya terambil mungkin tadi itu ada pakaian-pakaiannya yang diburu untuk sebagai syarat oleh dukun itu, atau mungkin tadi rambutnya, atau mungkin fotonya dan lain sebagainya itu sakit mawon media-media yang dipakai oleh mereka. Makanya yang terpenting adalah penjagaan kita terhadap ibadah kita, keyakinan kita, zikir kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ini pun bisa terjadi Pak melalui media sosial itu. Maka yang terpenting adalah penjagaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Monggo, yang lain ada? Dari saya Pak. Monggo. Apakah sama untuk meruqyah orang yang sakit fisik dengan orang yang kena santet? Kemudian bacaan-bacaannya itu bagaimana kalau meruqyah orang yang sakit fisik dengan orang yang kena santet? Ampun? Pak. Agak berbeda sedikit Pak. Kalau penyakit fisik itu selain yang tadi ya, ketika kita mau menyiapkan orang yang kita ruqyah itu sama. Kemudian diantaranya ketika itu kaitannya dengan fisik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
Misalkan gatal bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, namanya begitu ya. Itu bisa unsur sihir, Pak. Gatal itu bisa unsur sihir. Jadi sihir itu bisa wujudnya itu gatal bertahun-tahun. Nggak ada ustadz, ini salah seorang ustadz Muhammadiyah di Sumatera. Ustadznya itu terkenal tegas, dia dari Timur Tengah, Pak. Itu gatalnya itu sampai bertahun, Pak. Saya sebut namanya Ustadz Zamzami, hafizahullah taala. Itu tokoh Muhammadiyah di situ. Itu gatalnya itu bertahun, Pak. Jadi dakwah beliau itu ada yang memusuhi di masyarakat, Pak. Mungkin bilang bid'ah orang belum dibilang sirik orang belum kan, enak yang tersinggung, Pak. Mungkin main dukun. Ini analisa kita ini. Kemudian beliau ini disihir yang sampai buat gatal. Ya alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah akhirnya sembuh. Tapi itu gatalnya itu terkenal beliau lama itu gatalnya, Pak. Dan memang ada masyarakat yang tidak suka dengan dakwah beliau. Itu biasanya ya, itu caranya adalah kita pegang yang sakit itu, Pak, yang gatal itu kita pegang. Kita pegang. Kemudian kita bacakan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian dibacakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindungkan kamu dengan kemuliaan dan keagungan Allah dari apa-apa yang aku dapatkan dan apa-apa yang aku khawatirkan. Itu hadis Nabi, nanti bisa dilihat di apa namanya, nanti bisa saya share juga ke mesin atau bisa ke yang lain. Kemarin ada yang minta juga seperti itu, sudah saya share itu. Bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir itu 7 kali. Itu pernah dipraktikkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika di Mekah tidak ada tabib, tidak ada obat waktu itu, maka ketika beliau sakit perut, beliau pegang perutnya, baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Dengan izin Allah, kalau kita yakin sembuh. Tergantung keyakinan, Pak. Kalau kata orang Indonesia apa namanya? Apa namanya? Keyakinan itu apa namanya? Sugesti. Nah, buku sugesti itu loh. Buku sugesti itu penting nih, Pak. Jadi kadang-kadang mendatangi dokter idanya ya dokternya biasa mawon. Yang memegang Tangan kanan lah, Pak. Tangan kanan apa? Tangan kanan apa? Kalau yang baik-baik tangan kanan, Pak. Itu prinsip umum. Kalau yang baik-baik pegang tangan kanan, Pak. Apapun kebaikan tangan kanan dulu, Pak. Yang kita utamakan yang tangan kanan. Kalau ada barang sesuatu tidak bisa dipegang dengan tangan kanan saja, ya dibantu boleh. Tapi pada prinsipnya tangan kanan. Jadi itu Imam Ibnu Qayyim dengan izin Allah, ternyata dengan bacaan itu Allah berikan kesembuhan. Kemudian apa tadi pertanyaan yang kedua? Apa? Santet. Oh, santet. Kalau santet itu atau yang ain tadi itu nanti sediakan air, kemudian cari 7 daun bidara, Pak. Pun nanti perso daun bidara. Daun bidara niku pohonnya berduri, dia ada buahnya agak pahit-pahit gitu. Daunnya betul ngageng-ngageng. Niku diambil 7 helai, 7 daun itu kemudian dicuci, kemudian digiling, diulek, Pak. Ulek, nanti lembut, masukkan ke air tadi, air biasa.
Terus diwaosaken setunggal Al-Fatihah. Nggih. Al-Fatihah. Bisa sekali, bisa 3 kali, bisa 7 kali. Kemudian Al-Baqarah, nggih. Al-Baqarah awal alif lam mim ngantos Al-Muflihun itu, nggih. Kemudian ayat kursi. Ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kemudian Al-Baqarah akhir lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu sampai akhir ya. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 3 kali. Ketika baca, habis baca Al-Fatihah ditiupkan Pak ke dalam air itu sunnah Nabi. Habis baca Al-Fatihah ditiupkan ke air. Terus kemudian sebagian diminumkan, sebagian untuk mandi. Itu kalau sihir Pak. Kemudian kalau kok tidak mempan juga, pernah saya Pak dirupiah sampai berkali-kali masih mendeles mohon bukan sadar-sadar Pak. Makanya pernah kita bekam Pak. Umum muhir di sini Pak. Kalau titik sihir itu di sini, di ubun-ubun, dipegangin. Kalau dia bergerak-gerak, dipegangin, kemudian dicukur di sini kecil aja, kemudian dipegam Pak, ambil darahnya, Pernah kita praktekkan seperti itu dengan izin Allah. Habis dibekam itu langsung sadar. Karena memang setan itu kan memang jalannya melalui aliran darah. Inna syaitana yajri min ibni Adam majri dam wa inni khasyitu ayyadhifa fi qulubikuma syarran aw syai'an. Sesungguhnya setan itu berjalan pada anak keturunan Adam melalui aliran darah. Sungguh aku takut, khawatir setan itu membisikkan keburukan di dalam kedua hatimu. Terus setan itu, setan dari golongan jin maksudnya, itu berjalan dalam aliran darah. Nah, jadi kalau petunjuknya itu titik-titik bekam Nabi itu kan salah satunya kahil. Itu dan ujung niki napa namine? Napa tiyang jadi ngarani? Puno. Nah, ini puno mriki ini kahil. Ini 1000 penyakit istilahnya, banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Kalau yang ubun-ubun tadi tengah-tengah ini itu titik diantaranya gangguan jin. Insya Allah kalau tidak yakin dengan berbagai upaya tadi itu, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sihir. Tapi kalau ain tadi, kalau masih menemukan orang yang dimungkinkan punya potensi ain, itu dia suruh wudhu, airnya ditandai Pak. Airnya yang punya ain tadi yang kemungkinan dia melihat terus anaknya sakit itu ditandai wudhunya atau mandinya, kemudian untuk mandi juga setelah dibacakan ruqyah, untuk mandi yang korbannya tadi. Itu hadis Nabi dibutuhkan mengatakan. Tapi kadang-kadang orang-orang alim yang memang kedekatan dirinya kepada Allah tidak banyak-banyak ayatnya itu Pak. Kalau sahabat Umar bin Khattab itu cukup dengan Al-Fatihah tok. Al-Fatihah itu kalau dibacakan itu langsung mujarab ke sahabat Umar bin Khattab. Lain lagi Imam Ahmad bin Hanbal cukup dengan diweden-wedeni kalih sandale Imam Ahmad. Jadi ada orang kesurupan diweden-wedeni kan di sandale. Nah orang itu tak debu nganggo sandale nuntun niku Pak. Niki Imam Ahmad. Ketika Muhammad sudah meninggal, kemudian sandalnya ngumeden-wedeni orang mempan niku Pak. Jadi boten sandale sing wedeni tapi ketakwaannya Imam Ahmad. Ngoten. Kados ini wonten salah satu kalipun kampung ada yang kesurupan, lalu orang kampung baca Al-Fatihah. Dibacakan berulang-ulang boten kodal, masih kesurupan. Akhirnya dan pesantren telah minggu manggil kiai ini pun dibacakan apa? Ya Al-Fatihah.
sepindah waos Al-Fatihah langsung sadar sing kesurupan itu. Tadi kan dengan waos nopo Pak Kiai Al-Fatihah. Lah kok mau Al-Fatihah mboten kodal niku. Al-Fatihah ini padha, tapi sing maos niku sing beda. Keyakinane niku sing benten ngoten lho. Yang satu ragu-ragu, biasa berbuat dosa, nyolong jupuk yang biasa, korupsi yang biasa, sing peti dosa, hati-hati, barang subhat, hati-hati, barang halal aja kalau orang muslim itu kan hati-hati Pak. Memakai air wudhu itu kalau orang muslim kan hati-hati Pak. Memakai air bagi orang muslim itu tidak boleh berlebihan. Minum, kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Podo mangano, podo membiyo, tapi ojo leluwian. Allah mboten nggih nani mboten seneng kali yang ingkang leluwian. Makanya ayat yang sangat menakutkan kita, kalau itu nanti sudah sampai waktunya maka kita akan menyesal. Apa itu? Dalam surat At-Takatsur di ayat terakhir itu Allah katakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar pada hari itu kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu gunakan. Para ulama menafsirkan hatal ma, sampai air yang kita gunakan nanti ada pertanyaannya Pak. Makruh, subhat, haram kan diatur nih. Orang muslim itu yang halal mau hati-hati, apalagi yang makruh, apalagi yang subhat, apalagi yang haram. Dan orang muslim kok langsung enak makan yang haram, berarti dilewati kathah niku. Subhat kelewatan, makruh kelewatan, halal yang seharusnya dihati-hati kelewatan Pak. Orang muslim yang baik, yang halal aja dia hati-hati. Kenapa? Yang halal pun nanti ada pertanyaannya Pak. Bukan sekedar yang haram atau yang subhat atau yang makruh. Allah makruh nanti tinggal berpahala diamalkan tak apa-apa kan, itu kaidah fikih Pak. Itu fikih itu. Tapi hakikat makruh yang kalau kita berhati-hati, barang makruh pun sebisa mungkin kita jauhi. Nah, itu menawi dalam tinjauan ada. Tapi kalau tinjauan iki panci boten apa. Tapi ampun ngentengke barang makruh. Nanti nggih Pak nggih. Mangkaten Pak. Wonten boleh kalau kalih mawon nggih. Pak, halo. Sampun cekap kalih ingkang dipun tanglet-tanglet lamin kalih nggih. Oke, monggo ingkang sanes. Mantan malih. Cobi saya tanya tadi. Kalau kita itu kadang nonton ya apa tontonan hiburan itu kita nggak ngantuk, tapi begitu baca Quran ngaji ngantuk itu biasa. Itu kira-kira ngalah Penyakit umum mungkin Mas. itu apakah juga ada peran jin di situ atau setan di situ? Tadi saya sampaikan bahwa gangguan itu bertingkat-tingkat. Gangguan setan yang ringan. Ya seperti tadi itu, ketika kita sholat tidak khusyuk, ketika baca Al-Quran cepat ngantuk, ketika berkebaikan itu ruangnya enten mau gangguan itu. Tapi nak di HP berjam lewat, gimana? Untuk nih, itu yang tadi, buat namanya di sana Pak, tulung di atas jadi nanti ke atas itu Pak. Bahkan tidak jauh-jauh keluarga kita aja lah gitu. Nah orang aku ya kebangetan, gitu. Itu sih gangguan ringan. Gangguan yang sedang itu seperti orang ketindian. Wong turu genah-genah krosot diuyak-uyak ulo Pak. Ular itu kemana aja kok ngejar kita. Atau orang gila yang ngejar-ngejar dalam mimpi, yang itu gulai ngoten.
Tahu-tahu enggak bisa kan. Dari sampingnya mungkin gugah. Pak, mas, mas. Ya kenapa tuh ya wong edan. Nah, itu gangguan sedang. Nah, kalau sudah kesurupan, jin itu masuk dalam tubuh, menjadikan orangnya tidak sadar, diajak ngomong betul nyambung, itu berarti gangguan berat. Dan yang paling bandel pengalaman saya itu kalau jinnya itu nampak spesial cinta, Pak. Spesial cinta, Pak. Ini mau cinta bertepuk sebelah tangan, datang dukun, terus karena cintanya tidak disambut, dia mendatangi dukun. Nah, meruqyah orang-orang yang keganggu atau kesurupan gara-gara unsur cinta, niku setan yang buandel, Pak. Ini hanya pengalaman nih. Ada seorang perempuan, semua antiknya Masya Allah, niku betul sadar, Pak. Bertahun dia tidak sadar. Umurnya ada 25, 26. Bahkan ngerti. Enten ceria semenopo ingin putra Bapak Ibu. Dulu 5 tahun yang lalu atau sekian tahun yang lalu itu ada yang suka anak saya, Pak Ustaz. Tapi anak saya tidak senang sama dia. Terus kelihatannya dia ngancem-ngancem. Tahu-tahu suatu hari anak saya tidak sadar sampai sekarang ini. Hati-hati, Pak. Kalau menolak cinta harus siap resiko, kuatkan iman. Dan itu tahu kejadian tadi itu kan? Keloro-loro nilai senangi wong sing dianggap cocok, tak taunya nak mboten sing bersangkutan wanitanya menolak, sosok keluarganya sing nolak, Pak. Yang dicintai, yang perempuannya itu sudah oke, mau ke pelaminan, kita pokoknya sepakat dia ke pelaminan, oke. Ketika ngadep yang sepuh orang cocok niku cocok karena alasan apa? Suku. Pokoknya aku ora gelem duwe mantu wong Medan pamane. Pokoke aku ora gelem mantu wong Sunda misalkan. Nah, itu sih tiyang mriko, aku ora gelem mantu wong Jawa ngoten niku. Iku ngeten. Terus enten pilih napa? Ditangleti kali tiyang sepuh, Mas, sampean lair iki gempeni dinane apa? Setu kliwon, Pak. Anaknya ternyata Selasa Wage, nak pripun umpaminipun ngono mboten pas itu nggih. Niki contoh mawon. Oh, setu kliwon kali Selasa Wage mboten cocok, ora iso. Ora jodoh kuwi. Akhirnya ditolak, Pak, gara-gara napa? Etungan pripun. Niku nggih saged dukun bertindak niku, Pak. Wis pokoke tak jak lari bicarane itu napa anak gadis kawin lari, Pak. Akhirnya dilapor ke polisi. Ya kan biasanya kan ini gini loh. Di penjara itu banyak kejadian-kejadian yang dia karena tertolak kemudian dilaporkan polisi, Pak. Nah itu akhirnya baru betul soko penjara terus boleh dukun, Pak. Nah di dukun ini, Pak. Nah gitu itu namanya cinta ditolak oleh orang tuanya kemudian dukun bertindak. Itu diantara kejadian-kejadian yang banyak sering di masyarakat. Apalagi tadi, Mas? Sorry, Pak, sini, Pak. Oke. Monggo, Pak. Langsung aja. Nggih. Kita kalian ingkang sakit, Pak. Menika pasien menapa enten bedanipun. Umpaminipun ingkang nyuwun tulung dipun ruqyah menika lah sebetulnya tidak salat. Nah, lajeng nyuwun tulung salah satu ngalipun tidak dipun suwun tulung ruqyah. Menapa inggih dipun saguhi menawa boten, padahal kados ngapunten dan Islam misalipun wonten ingkang meninggal. Batas boten nindakake salat. Nah, wis ora usah disalate wong jenenge
Nah, serane gak salat. Menika menapa wonten bedanipun napa nggih ingkang dipun suni tulung menika nggih tetep nindakaken rukyah ingkang sakit kados pundi nyuwun pangapunten. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ketika kita dimintai tolong untuk meruqyah dan ternyata yang calon diruqyah ini tidak sholat, apakah kita harus mau, Pak? Itu kesempatan kita mendakwai dia dan keluarganya, Pak. Bahkan saya pernah meruqyah orang Kristen, Pak. Orang Kristen. Saya punya rumah sehat, pasien saya ini orang Kristen. Orang Kristen ini dalam hitungan Islam, Pak. Tapi kesempatan itulah kita gunakan untuk mendakwai dia. Berbeda dengan orang mati, Pak, dia tidak bisa didakwai lagi, Pak. Kalau orang mati, buat didakwai entek itu dia betul akan menerima hidayah, Pak. Habis mati. Tapi kalau dia masih sakit, berarti masih hidup, sakit belum mati, itu kemungkinan hidayah datang itu masih ada. Dan cirinya, Pak, setiap saya menghadapi orang sakit, ini nak dikandani ini gampil-gampil, Pak. Saya saya justru yakinnya bahwa wasilah saya mengobati masyarakat itu menjadi lahan dakwah saya. Biasanya nih Bu, enten gambar-gambar sih channel-channel kayak ini ngoten macam lah nih Bu. Pak, saat dari pun ruqyah, gambar-gambar dipun turunakan sedaya. Diturunkan, Pak. Biasanya coba anak gambar bersejarah ketika dia di kampus dulu sudah ditempel di ruang tamu kan nurun kira gelem toh. Nah pas lorot gelem nih Pak. Gini Bu. Atau seperti yang kemarin saya bilang, dia tidak sholat, bolongnya banyak. Kemudian ketika kita nasihati mau diruqyah itu, Bapak harus menjaga sholat. Nanti kalau sakit tindak, sampun sakit jumeneng, Bapak jadi sholat jamaah di masjid. Mengapa harus di masjid? Kalau kita sholat jamaah di masjid, inna syaitana ma'al wahid wa itsnaini ab'ad. Setan itu suka kepada yang sendiri dan menjauh dari yang banyak. Artinya apa? Kalau kita sholat jamaah, sholat wajib minggu, itu kemungkinan setan menggoda itu lebih kecil. Ada godaannya, tapi berbeda dengan yang sendiri. Sendiri itu gampang godanya, Pak. Nah, sholat beliau Mbak, sholat wajib nih. Setan mudah menggoda kita. Tapi kalau bersama-sama, makanya kan kalau shop itu suruh rapat, karena setan tidak akan mudah menggoda kita ketika shopnya itu rapat. Nah, ketika kita ini sholatnya bagus, maka setan akan sulit menggoda kita. Jadi saya itu Bapak menamit yang sakit. Niku nak dikandani itu, masya Allah. Ibu saat sama dibuat menikah, kedah nutup aurat, melalui medal, kedah nutup aurat yang jilbab. Biasanya orang nganggap jilbab. Berloro diruqyah kan jilbab itu boleh dicopot-copot. Nah itu ciri bahwa orang yang sakit itu mudah dinasihati. Makanya kalau dimintai tolong, betul-betul dia tidak bisa apalagi tidak sholat, bantulah dia. Bantu Pak. Kenapa? Ini menjadi lahan dakwah kita untuk mengajak kepada Allah, menjaga sholat, masuk Islam. Ya orang Kristen aja. Terus terang Pak, orang Kristen pernah masuk ke rumah sehat saya, diruqyah Pak. Tapi dinasihati, Bapak kalau ingin ini harus masuk Islam, kan gitu. Supaya ini harus sholat, kan gitu kan. Masalah nanti dia mau enggak, pokoknya dia diruqyah, dinasihati suruh masuk Islam. Gitu Pak. Itu kan kesempatan Pak. Dia sudah datang itu berarti sudah yakin sama Islam kok. Baru sebagian berapa persen. Nyatanya minta diruqyah, Pak Ustadz saya gini minta diruqyah. Tahu dia Pak. Jadi dia berarti ada keyakinan berapa persen terhadap Islam kan? Nyatanya teko sing ruqyah ya wong Islam kabeh niku ustaz-ustaz niku. Jadi intinya kalau dimintai tolong orang yang tidak sholat, semampu kita bantu dia. Jadikan itu sebagai wahana sarana untuk mendakwahi yang bersangkutan. Allahu a'lam bishawab. Mengatakan Pak Nggih? Nggih, monggo.
Pak Juwen. Guna rupiah, ini guna nggih. Kami kalih pengobatan jarak jauh yang pernah kula nggih istilahnya so ningali TV niku kan wonten pengobatan jarak jauh. Saking tak danu. Saya pernah membaca fatwa dari ulama Saudi, pengobatan jarak jauh itu tidak diperbolehkan, dan saya memakai yang pendapat itu. Jadi kalaupun misalkan kita ingin ngajari, malah sebaiknya dia diajari bapak. Pernah kan? Saya malam-malam ditelepon oleh seorang yang dimungkinkan di situ ada gangguan. Kemudian saya ajarkan, Pak. Bapak baca ini, kemudian sebelumnya wudhu menghadap ke kiblat, pegang ubun-ubunnya. Atau Bapak ambil air putih, kemudian dibacakan Al-Fatihah, tiupkan, lalu minumkan. Nah itu boleh, Pak. Tapi kalau bacaan kita diperdengarkan, nah itu ulama Saudi, para ulama yang kapabilitasnya sudah diakui terpercaya, itu termasuk bagian dari yang dilarang. Dan Ustaz ini aneh, Pak. Terus terang saya menyebut nama dia, rupiahnya nggak aneh, Pak. Pernah Bapak mendengar dia membaca Al-Quran, bacaannya fasih nggak? Enggak. Kalau kita tahu tajwid, nampak dia masalah, Pak. Yang paling kita aneh itu ketika dia baca apa? Kun fayakun, gitu kan? Kunnya itu dipanjangkan, Pak. Kun fayakun. Bapak pernah baca ayat Yasin, surat Yasin? Yang terakhir itu. Kun itu kaf, non, kun. Karena yakunu kun. Kun itu kunnya pendek, Pak. Kun, jadilah. Jadi Allah itu kalau mau membuat sesuatu, mau berkehendak sesuatu, tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadilah apa yang Allah katakan kun itu. Hak prerogatif mengucapkan itu adalah Allah, bukan kemudian kita merukyah ya, kemudian kita pegang kun fayakun, kan gitu dia bilang. Ini bacanya sudah salah, kemudian seakan-akan dia jadi Allah, nah gitu. Pernah Bapak tahu kan bacaannya? Kun fayakun itu dengar ya ketika di TV itu ya. Ini aneh. Selama saya membaca kitab-kitab atau ulama-ulama syekh-syekh yang mengajarkan itu, tidak pernah ngajarin kayak gitu. Kun, bacanya panjang pula. Kunnya berapa itu? 4 harokat itu saya lihat. Kun fayakun. Gimana? Pernah kun itu tulisannya panjang? Itu berarti dia memang tidak tahu bacaannya gimana itu. Itu sendiri dia seakan-akan menjadi Allah. Nih, saya bukan kun fayakun. Mau yang begitu kan? Tapi dia tidak. Kun fayakun. Nah, kunnya panjang, Pak. Sudah bacaannya tidak benar, kemudian dia seakan-akan jadi Allah. Tapi kalau misalkan dia baca Al-Quran termasuk surat Yasin, tidak mengambil dicomot kemudian kun fayakunnya seakan-akan dia jadi Allah, masih bisa. Atau kita baca tabbat yada abi lahabi wadab, tidak apa-apa. Tapi jangan diambil perkataan nabi tertentu kemudian kita seakan-akan jadi nabi itu atau menjadi Allah. Itu tadi seakan-akan kita menjadi Allah, itu yang tidak benar gitu, Pak. Dan ternyata kawan saya di Padang ketika disuruh membuka cabang, Pak Danu itu kan dia berusaha buka cabang di berbagai provinsi. Itu mahalnya minta ampun, Pak. Betul-betul bisnis itu, Pak. Bisnismen itu, Pak. Itu lahan bisnis, Pak. Kalau Bapak nanti mendekat, ternyata itu bisnisnya kuat. Kalau kita meruqyah, para ulama memberikan nasihat kepada kita jangan diniatkan bisnis, ya.
kalau kita membantu orang membaca Al-Quran, jangan diniatkan bisnis. Tarif 1 kali rupiah 5 juta misalkan. Bapak juga dengar ningsih enggak? Jadi ningsih mau ningsih itu. Tentang Nah, itu juga aneh-aneh juga itu tuh. Pokoknya rupiah yang aneh-aneh itu dan unsurnya bisnisnya kuat itu bagi bapak-bapak ibu yang pernah dekat dengan orang-orang pasien yang pernah ke sana itu ternyata memang antrinya panjang, bayarannya mahal, Pak. Gitu. Dan di antara ciri bisnis itu biasanya pasiennya itu disuruh kembali. Beda dengan ya prinsip kami berbeda, Pak. Jadi kalau kami itu selama orang itu masih bisa diajari ruqyah mandiri, saya ajari ruqyah mandiri. Pernah ada pasien datang 4 jam dari rumah saya, dia mendapatkan berita dari kawannya, dari ustadznya, suruh datang ke tempat saya 4 jam naik motor itu. Saya terangkanlah masalah hadis Nabi, yadkhuluna jannata min ummati sab'ina alfan bi ghairi hisab. Nanti umatku akan masuk surga sejumlah 70.000 tanpa hisab. Syaratnya apa? Alladzina la yastarqun wa la yaktamun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Supaya bisa masuk surga tanpa hisab itu syaratnya 1, tidak minta diruqyah. Sebagian ulama memahami tidak minta diruqyah itu kita inspirasi supaya ruqyah mandiri. Ketika seseorang itu mampu ruqyah mandiri, jangan diruqyah, Pak. Akhirnya saya ajari kayak tadi itu, saya ajari ruqyah mandiri begini. Bapak baca ini. Saya bacakan hadis tadi. Sebab yang namanya masuk surga dengan hisab berarti lewat neraka dulu, Pak. Dan neraka itu kan panasnya, siksanya luar biasa. Akhirnya bapak itu sebelum pulang bilang, Ustaz kalau gitu saya ruqyah mandiri aja ya, nggak jadi minta tolong sama ruqyah. Itu yang bagus, saya bilang. Nggak jadi ruqyah, Pak. 4 jam saya kasih nasihat, nggak jadi dia saya ruqyah. Kenapa? Dia memilih mau meruqyah dirinya sendiri setelah saya bacakan hadis itu. Gitu ya, Pak. Jadi kalau saya ada pasien kok pinter kayak tadi itu, pinter kan Ustaz, setelah Ustaz ajarkan saya akan meruqyah diri saya dan keluarga saya sendiri tanpa saya bergantung pada orang lain. 100 jempol itu loh, Pak. Buatan malah pernah diajari ruqyah mandiri di ibrit tahu. Nah, nanti besok lagi 3 hari lagi datang atau seminggu lagi datang. Nah sekali datang 200.000 kan lumayan tuh, 5 kali udah 1 juta ya kan. Kalau training saya dengar 3 juta itu, Pak. Ganu lebih lagi kayaknya, Pak. Coba nanti yang pernah ada komunikasi, saya dengar dari kawan saya yang pernah disuruh jadi cabangnya di Padang itu mahalnya minta ampun, Pak Ustaz, itu bisnis betul. Akhirnya gimana, saya nggak mau jadi cabangnya katanya. Dia punya kantor, nanti nyewa macam-macam, nanti si Danu datang berapa kali ke Padang, itu maksudnya gitu, Pak. Itu ternyata mahalnya minta ampun gitu. Jadi kalau sudah dibisniskan itu beda lagi. Ngerti ya? Kita itu harus saling menolong karena Allah. Kalau mau ngasih kambing, alhamdulillah. Ngasih sapi, alhamdulillah. Orang ngasih apa-apa ya apa-apa gitu loh, Pak. Kalau kita bantu ruqyah dulu, kan dulu pernah ada yang ngasih kambing. Berarti kalau kambing itu harganya 1 juta, ya berarti ruqyah 1 juta. Ya enggak apa-apa, tapi tidak wajib itu. Gitu loh. Kan ada yang karena gembiranya, Pak. Jadi ada Ustaz kita meruqyah salah satu keluarga, ketika dia sembuh dengan izin Allah, akhirnya Pak diumrohkan Ustaz itu, Pak. Berarti kalau umroh sekarang 25 juta, dikasih Pak 20 juta gara-gara meruqyah keluarganya dari sampai sembuh. Gihenten, buatan apa-apa ngoten niku. Mau dihajikan, mau diumrohkan enggak apa-apa. Tapi aja masang tarif ngoten niku lho. Saja ini dodol donga niku lho.
Ayo siapa mau doa? Ayo doa saya. Sekali doa 500. Kan podo ngoten ta niku. Gitu. Ngoten nggih, pangapunten Pak niki terpaksa nyinggung nama karena jenengan sudah mulai tadi. Allahu a'lam bishawab. Selalu dukung channel kami dengan subscribe, like, dan tekan loncengnya.